Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, Teknopreneur kelas 28. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu berupa ide bisnis, sebuah platform yang berisi marketplace layanan peralatan hiking berbasis aplikasi yang bernama Gunung. Selanjutnya, ini beranggotakan 5 orang. Yang pertama ada Apriani Kartika Dewi, yang kedua ada Maya Kencana W, yang ketiga ada Nur Sulistiawanti dari Departemen Statistika Angkatan 2018, yang keempat ada saya, Vina Mahda Aulia, yang kelima ada Ahmad Hakam, yang berasal dari Departemen Fisika Angkatan 2017. Ya, untuk problem analisis, jadi pada saat pandemi, hiking menjadi kegiatan yang sangat populer di kalangan pemuda dan orang dewasa, berkisar antara usia 15 sampai 25 tahun. Nah, kebanyakan dari pemuda ini itu banyak sekali yang masih baru, sehingga terjadi pendaki tersebut itu memiliki keterbatasan informasi untuk mendaki gunung. Nah, dengan adanya aplikasi ini kita memperkenalkan gunung dari segi ini ya, dapat kita lihat pada layar, budget konsultan, perlengkapan yang diperlukan untuk mendaki, dan tour guide jika membutuhkan tour guide, kemudian lokasi yang dapat menjelaskan wilayah, medan ataupun jalur yang akan ditempuh untuk mendaki gunung. Lanjut. Ya, selanjutnya dari penjelasan Hakam tadi mengenai latar belakang dan problematika yang kami analisa dari pendaki-pendaki gunung atau yang hobi mendaki gunung, di mana kami menemukan sebuah solusi, yaitu sebuah platform berupa aplikasi mobile dengan fungsi sebagai marketplace dan wadah informasi tentang wisata alam gunung, baik itu informasi dari kawasan wisatanya ataupun komunitas-komunitas yang tersedia. Nah, aplikasi ini juga untuk berbagai kalangan masyarakat yang berminat dengan wisata alam gunung dan pendakian itu sendiri. Dan juga aplikasi ini bekerja sama dengan berbagai komunitas yang sudah ada, seperti KPGIR, yaitu Komunitas Pendaki Gunung Indonesia Raya. Nah, di aplikasi ini juga kami membagi beberapa manfaat untuk pendaki awam dan juga pendaki expert, di mana pendaki awam itu sendiri bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai yang pertama konsumen marketplace, yang kedua mendapatkan informasi tentang update dari komunitas-komunitas yang sudah bergabung di aplikasi ini, yang ketiga mendapatkan update informasi seputar lokasi kawasan alam wisata tersebut, bisa berupa rute, fasilitas, dan juga aksesibilitas yang ada di sana. Yang keempat, pendaki awam ini sendiri bisa menggunakan jasa guide tour dan juga porter untuk pendakiannya. Selain itu, pendaki awam juga dapat menggunakan
jasa budget konsultan yang kami sediakan. Nah, untuk pendaki expert sendiri itu bisa memanfaatkan aplikasi ini sebagai penyebar informasi dari komunitas-komunitasnya dan juga sebagai penyedia barang atau jasa di marketplace yang kami sediakan. Selanjutnya, pendaki expert ini sendiri juga bisa menggunakan aplikasi ini sebagai wadah untuk mengadakan event-event yang bekerja sama antar komunitas dan juga bekerja sama dengan kami. Kemudian untuk segmentasi pasarnya, kita mengambil 4 komponen, yaitu yang pertama ada perilaku, di mana gunung ini dipasarkan dalam bentuk aplikasi, bisa melalui Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kemudian komponen yang kedua yaitu demografi. Dipasarkan untuk semua gender dengan batasan umur 17 sampai 44 tahun. Kemudian yang kedua ada komponen geografi, yaitu gunung ini akan dipasarkan untuk seluruh wilayah Indonesia, khususnya di Pulau Jawa yang banyak gunungnya. Kemudian untuk komponen psikografinya, aplikasi ini ditujukan untuk para pecinta hiking, khususnya para pemula yang mayoritas mencari sarana dan fasilitas yang aman dan terjamin. Selanjutnya ada kompetitor analisis atau analisis kompetitor. Untuk aplikasi kami atau aplikasi Gunung yang telah kami buat ini memiliki banyak keunggulan dibanding aplikasi lain. Yang pertama, aplikasi Gunung ini memiliki fund venture, layanan konsultasi budgeting, info kawasan, sewa perlengkapan, informasi open trip komunitas, fitur chat dan konsultasi, pembayaran transfer, serta jasa tour guide. Untuk aplikasi lain seperti Overland itu hanya menjual perlengkapan, tidak menjual perlengkapan, tidak juga menyediakan informasi trip komunitas, tidak juga menyediakan fitur chat dan konsultasi. Selanjutnya untuk aplikasi OLX tidak menyediakan fund venture, lain konsultasi budgeting, info kawasan, sewa perlengkapan, informasi open trip komunitas, serta jasa tour guide dan porter. Selanjutnya ada aplikasi Shopee, yaitu tidak menyediakan fund venture, layanan konsultasi budgeting, info kawasan, serta sewa perlengkapan, informasi open trip komunitas, dan jasa tour guide. Next. Baik, yang berikutnya adalah SWOT analisis. Diawali dengan kekuatan, yakni aplikasi ini berbentuk aplikasi sehingga mudah diakses. Yang kedua, mempunyai moto The Need for Speed, artinya aplikasi dengan fitur lengkap dan informasi up to date. Yang ketiga adalah adanya fitur review yang dilakukan oleh pembeli setelah menggunakan jasa yang ditawarkan oleh penyedia jasa, sehingga penyedia jasa lebih mudah memperoleh konsumen baru. Yang berikutnya adalah wadah untuk membuka lapangan pekerjaan. Kemudian ada kelemahannya, yang pertama adalah memerlukan internet untuk mengakses, yang kedua adalah penyedia jasa yang berlokasi jauh dari lokasi kawasan wisata gunung kurang mampu memaksimalkan marketplace ini, kemudian hanya tersedia dalam bentuk mobile. Di samping itu ada peluang, yang pertama adalah jarang ditemukan aplikasi serupa di Indonesia, yang kedua jumlah komunitas pecinta gunung yang semakin naik, yang ketiga pemerintah yang semakin mendukung digitalisasi ekonomi, kemudian masyarakat semakin tertarik pada sistem digital dalam proses konsumsi. Namun ada tantangannya, ada ancamannya. Yang pertama adalah persaingan dengan marketplace yang lain dan marak serta banyaknya cybercrime pada zaman sekarang. Baik, sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk perhatiannya. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.